Assalamualaikum. Malam ini saya dan keluarga jalan ke Alam Sutera, sebuah lokasi hunian mewah di Tangerang, Banten. Suasana cukup ramai malam ini. Nampak banyak kendaraan berseliweran. Entah hanya melintas saja di Alam Sutera atau memang sengaja datang ke sini kayak kami. Ya, mungkin cari makan atau berkunjung ke mall yang ada di sini. Nah, sambil menikmati suasana malam di Alam Sutera, saya mau bercerita tentang materi menarik yang ada di majalah Forbes, sebuah majalah bisnis dan keuangan asal Amerika yang tentunya sudah tersohor itu. Materi menarik itu dikutip oleh beberapa media online tanah air. Materi tersebut tentang daftar nama orang-orang terkaya di Indonesia tahun 2020. Menurut majalah Forbes, 10 orang berkantong tebal tanah air tahun 2020 ini di peringkat 10 ditempati oleh Datuk Sri Tahir. Datuk Sri Tahir ini memiliki harta kekayaan sebesar 46,53 triliun. Tahir merintis bisnisnya sendiri dengan membangun Mayapada yang kini menjelma sebagai grup bisnis raksasa. Sejauh ini Mayapada Group telah menjalankan kegiatan bisnis di beberapa sektor, mulai dari sektor jasa keuangan, kesehatan, properti, dan real estate, hingga media. Di nomor 9 ada Khairul Tanjung dengan nilai harta kekayaan 54,99 triliun rupiah. Bisnis Khairul Tanjung di bawah bendera City Corps dibagi menjadi 3 operasi holding bisnis utama yang terkonsentrasi di layanan keuangan, media, gaya hidup, dan hiburan, serta sumber daya alam. Sejumlah lini usahanya memiliki posisi kuat di pasar konsumen, seperti misalnya Bank Mega Syariah, Mega Life, Trans TV, Trans 7, Trans Fashion, dan Transmart. Di posisi ke-8 ada Bunyamin Setiawan dengan nilai harta kekayaan 57,81 triliun rupiah. Bunyamin Setiawan adalah pendiri dari perusahaan yang bergerak di bidang obat-obatan, yaitu Kalbe Farma. Masyarakat Indonesia pasti sudah tak asing lagi dengan sejumlah produk perusahaan ini, seperti misalnya Promah, Komik, Fatigon, Misagrif, dan lain sebagainya. Di posisi ke-7 ada Jogi Hendra Atmaja dengan nilai harta kekayaan 60,63 triliun rupiah. Harta kekayaan Jogi Hendra Atmaja, pemilik grup usaha Matora ini, diperoleh dari usaha makanan minuman seperti merek Kopiko, Roma, Danisa, dan sejumlah merek lainnya yang diproduksi oleh PT Mayorah Indah Tbk. Posisi ke-6 ada Susilo Wonowijoyo dengan nilai kekayaan 74,73 triliun rupiah. Susilo Wonowijoyo adalah seorang pengusaha sukses yang mendirikan Gudang Garam, perusahaan rokok kretek terkenal di Indonesia. Gudang Garam diperkirakan memproduksi 80 miliar batang per tahun. Kemudian posisi ke-5 ada Sri Prakas Lohia dengan nilai harta kekayaan 78,96 triliun rupiah. Si Prakas Lohia adalah pendiri dan ketua Indorama Corporation. Indorama Corporation adalah perusahaan petrokimia dan tekstil. Lohia lahir dan besar di India, tetapi menghabiskan sebagian besar masa hidup profesionalnya di Indonesia sejak tahun 1974. Di posisi keempat Antoni Salim dengan nilai harta kekayaan
83,19 triliun rupiah. Perusahaan paling penting yang dimiliki oleh putra Sudono Salim ini adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Bogasari Makmur Tbk dan PT Bogasari Flour Mills. Produknya sudah banyak sekali dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Salah satu contohnya adalah mie instan. Di posisi ketiga adalah Prayogo Pangestu dengan nilai harta kekayaan 84,6 triliun rupiah. Prayogo Pangestu memulai bisnisnya dari penjualan kayu usai ia berhenti dari PT Jayanti Group milik Burhan Urai. Bisnis tersebut diberi nama PT Bumi Raya Puramas Kalimantan yang bergerak di bidang pengolahan hasil hutan. Usahanya pun berkembang hingga berganti nama menjadi PT Barito Pacific Timber. Di posisi kedua ditempati oleh keluarga Wijaya dengan nilai harta kekayaan 167,79 triliun rupiah. Wijaya Family adalah pemilik grup bisnis Sinarmas yang saat ini merupakan salah satu grup bisnis terbesar di Indonesia. Tak hanya dalam negeri, gurita bisnisnya hingga ke mancanegara, mulai dari agribisnis, makanan, telekomunikasi, teknologi, layanan keuangan, kesehatan, pertambangan, energi, properti, kertas, dan banyak lagi. Di posisi pertama ditempati oleh Budi dan Michael Hartono dengan nilai harta kekayaan 547,08 triliun rupiah. Kerajaan bisnis Hartono yang diwarisi oleh kakak adik Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono berawal dari bisnis rokok yang dimulai oleh sang ayah, Oi Wee Gwen. Pada tahun 1950, Oi Wee Gwen mengakuisisi perusahaan rokok Indonesia yang bangkrut, kemudian dinamai Jarum. Perusahaan rokok itu berkembang menjadi salah satu pembuat rokok terbesar di Indonesia. Itulah 10 nama orang terkaya di Indonesia tahun 2020 versi majalah Forbes. Oke, demikian dulu cerita kali ini. Saya masih ingin melanjutkan perjalanan berkeliling di alam sutra. Sampai ketemu di cerita menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.